Kebanyakan dari kita tidak sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang menyebabkan kita sulit untuk meraih yang namanya kekayaan. Nah, dan menurut gue, hal ini tentu saja bisa menyebabkan kita untuk sulit untuk meraih yang namanya kekayaan. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang harus segera kita hindari. Karena kenapa? Karena hal ini yang bisa menyebabkan kita untuk sulit meraih yang namanya financial freedom. So, di video kali ini gue mau sharing. Gue sama-sama belajar bareng lo. Gue mau sharing dan kita sama-sama belajar. Nah, sebelumnya kenalin, gue Bro Rian. Di channel ini gue sering membahas mengenai financial planning, mindset, dan produktivitas. So, sebelum itu jangan lupa untuk memberikan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari gue. So, stay tune. Nah, kebiasaan apa sih? Kebiasaan yang pertama itu adalah kebiasaan tidak tahu budgeting. Kebanyakan dari kita sering menganggap bahwa budgeting itu adalah kerumitan dalam penganggaran, kerumitan dalam keuangan kita. Toh, kita mau gunakan uang kita ya suka-suka gue aja. Kenapa? Ya, karena hal demikian merupakan hak prioritas kita, hak diri kita, bahwa uang tersebut adalah uang kita. Kita tahu kok, kita hanya berpikir bahwa dalam benak kita menggunakan uang itu sudah sekedar saja. Tanpa kita sadari, kebanyakan dari kita mengeluh bahwa keuangan dia telah habis. Gaji dia itu habis di tengah-tengah, habis di pertengahan bulan, padahal masih ada beberapa hari lagi, masih butuh beberapa hari lagi untuk menerima gaji lagi. Nah, sehingga penting untuk melakukan budgeting. Biar apa? Biar keuangan kita bisa sampai di bulan yang akan datang. Kita sudah pos-poskan nih, mau ini sebagai kebutuhan, ini sebagai keinginan, dan ini sebagai investasi dan tabungan. Yang kedua itu adalah kebiasaan kita berbelanja impulsif. Nah, siapa nih yang suka belanja sembarangan? Yang suka belanja ini itu tanpa mikirin bahwa itu hanya sebagai distraksi, atau memikirkan bahwa ini hanya sekedar keinginan. Ini bukan kategori sebagai kebutuhan. Tidak salah untuk kita membeli sesuatu, keinginan kita. Tapi coba pikirkan lagi. Solusinya apa sih ketika hal kebiasaan ini terjadi, belanja impulsif? Nah, kita bisa pakai tuh metode 24 jam penundaan. Kita coba pikir-pikir dulu nih. Oh, ini kita butuhkan ya sih? Apakah ini memang perlu untuk kita beli? Coba dipikir-pikirkan lagi. Kita tanpa sadar loh, membeli sesuatu itu walaupun dia kecil, walaupun itu hanya sekedar jajanan-jajanan kecil saja, 20.000, 30.000, 50.000, tapi tahu nggak sih, itu lama-lama bisa menjadi besar, lama-lama bisa memakan budgeting yang telah kita atur atau anggarannya telah kita lakukan. Nah, kebiasaan apa lagi? Yang ketiga tuh adalah kebiasaan dari kita mengabaikan yang namanya tabungan. Kebanyakan dari kita nggak tahu bahwa pentingnya untuk menabung. Nah, siapa nih yang tidak mau untuk menabung? Wah, hati-hati loh ketika kamu tidak menabung. Bisa-bisa ketika datang waktu kamu memerlukan uang, kamu tidak mempunyai uang. Karena kenapa? Kamu tidak melakukan yang namanya habit untuk menabung. Mulai aja loh untuk menabung dengan 50.000, 100, 150, lama-lama dinaikkan. Ketika kita sudah mulai terbiasa untuk menabung, maka seenggak-enggaknya kita memiliki yang namanya dana darurat.
Nah, agar kita semangat untuk menabung, buatlah tujuan untuk menabung. Selain kita memiliki tujuan kenapa kita harus menabung, kita penting juga loh untuk berinvestasi. Kenapa? Karena dengan berinvestasi, setidaknya kita bisa melawan yang namanya inflasi. Nah, hal apa lagi yang menjadi kebiasaan buruk yang harus kita hindari? Kebiasaan yaitu self-reward. Nah, siapa nih sih yang suka self-reward? Gue sih nggak apa-apa kita untuk melakukan self-reward. Tapi, tahu nggak sih, ada yang namanya tipuan self-reward. Sebenarnya, kita nggak perlu untuk self-reward. Tetapi, karena dalam otak kita berpikir, gue mempunyai uang, gue butuh nih beli sesuatu untuk bikin tenang kita. Sebenarnya, coba dipikirkan lagi. Sebenarnya, kita nggak perlu untuk self-reward menggunakan uang. Kita coba biasakan untuk journaling kah, atau hanya sekedar jalan-jalan saja. Kenapa sih kita self-reward? Tentu, karena mungkin ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak masalah. Coba lo lakukan yang namanya journaling atau jalan-jalan biasa. Nah, semoga dari keempat hal yang tadi telah gue sharing, dari budgeting, belanja impulsif, menabung, dan self-reward tadi, semoga kamu bisa pikir-pikir lagi ya, bahwa kebiasaan tadi sungguh-sungguh harus cepat-cepat kita sadari. Dan di sini gue mau sharing bareng lo. Sama-sama kita untuk terus bertemu bersama untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadikan keuangan kita lebih baik lagi. Nah, jangan lupa menuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. So, thank you. Goodbye.